Selamat pagi saudara sekalian. Mari kita melihat dari surat Roma. Kita melanjutkan pembahasan surat Roma. Kita membaca pasal yang kelima dari ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-19. Kita melihat bersama-sama Roma pasal 5 ayat 17 sampai 19. Saya akan bacakan bagi kita semua Roma 5 ayat 17 sampai 19. Sebab jika oleh dosa satu orang, maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Sebab itu sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman, demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa, demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Saudara, mari kita berdoa sekali lagi. Bapa di surga, kami mohon anugerah-Mu, berikanlah firman kepada kami, sehingga kami boleh menikmati dibentuk terus oleh Tuhan. Berikanlah pengertian, sehingga pikiran kami tunduk kepada pengertian yang benar, dan berikan hati yang terus dibentuk oleh firman-Mu, sehingga waktu kami hidup karena didorong oleh gerakan kasih sejati dari hati yang dibentuk oleh firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang berkenan untuk memberikan kepada kami pengharapan besar yang Tuhan janjikan, sehingga kami tidak hidup sia-sia. Biarlah kami mempunyai kepastian di dalam Tuhan, sehingga kami tidak lagi menjadi ragu dan menjadi goyah di dalam hidup kami. Tolong kami mengenal Allah, Sang Pemberi kepastian yang menyatakan diri kepada kami, sehingga kami tidak diombang-ambingkan oleh pengajaran-pengajaran yang meragukan, yang palsu, yang penuh dengan penyelewengan tentang siapa Tuhan. Biar kami boleh kembali kepadamu melalui firman-Mu yang sejati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, di dalam Adam dan di dalam Kristus, ini dua hal yang kita sudah lihat di pertemuan yang lalu. Di dalam Adam adalah mati, di dalam Kristus adalah hidup. Dan kita bisa melihat limpahnya pengertian hidup di dalam Kristus. Sama seperti kita bisa melihat banyak sudut pandang, banyak keragaman pengertian yang kita bisa pahami tentang apa itu mati. Ini bukan cuma sekadar mati dalam arti tidak lagi punya kesadaran diri, atau mati karena tubuh kita tidak lagi berfungsi. Ini juga bukan hidup hanya karena kita sadar kita hidup, juga bukan hidup karena tubuh kita berfungsi. Mati dan hidup di dalam kitab suci menunjukkan dua ekstrim yang beda. Mati adalah keadaan yang bentur dengan kuasa penciptaan Tuhan. Mati adalah keadaan yang tidak berbagian di dalam keindahan penciptaan Tuhan. Sedangkan hidup adalah sebaliknya, mengambil kelimpahan dari rencana penciptaan Tuhan. Ini bukan cuma sekadar hidup atau mati dalam pengertian sempit, juga bukan cuma sekadar hidup atau mati dalam pengertian nanti saya akan ke sorga atau ke neraka. Saudara, kalimat-kalimat dari kitab suci memberikan penjelasan tentang hidup sebagai sesuatu yang Tuhan sudah topang dan akan Tuhan sempurnakan nanti. Hidup bukanlah sesuatu yang mendadak diberikan pada titik kita mati. Hidup adalah sesuatu yang Tuhan sudah kerjakan sekarang. Maka firman Tuhan mengajak kita untuk melihat apa sih yang Tuhan kerjakan, hal apa yang Tuhan sudah lakukan, yang Tuhan sedang topang, dan yang Tuhan janjikan akan lakukan. Dan ini yang akan membuat kita mengerti tentang keindahan hidup. Kalau saudara lihat di dalam ayat yang ke-17, ada benturan. Di dalam Adam, mati. Tetapi di dalam Kristus tidak langsung dibilang hidup, dikatakan di dalam Kristus akan ada kelimpahan, akan ada kasih karunia, akan ada belas kasihan, akan ada kebenaran, akan ada kuasa. Ini perbandingan mati dan hidup. Paulus tidak hanya sekadar bilang, kalau bukan mati ya hidup. Paulus mengatakan, kalau bukan mati maka kamu akan menerima segala kelimpahan, kasih karunia, anugerah kebenaran. Dan itulah hidup. Di dalam ayat 18 benturan ini kembali dilakukan oleh Paulus, sama seperti oleh satu pelanggaran. Semua orang beroleh penghukuman terpotong dari keindahan harus hidup.
keindahan di dalam kehidupan. Demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran. Semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Pembenaran. Saudara, pembenaran adalah kata yang sangat sering dibahas di dalam perjanjian lama. Pembenaran adalah cara Tuhan menyatakan keunikan dari umatnya. Di kitab Imamat dikatakan, kuduslah kamu, sebab aku Tuhan Allahmu adalah kudus. Dan kalau saudara menyelidiki kata yang dipakai, itu bukan kata perintah. Tuhan tidak bilang, ayo hidup kudus yuk supaya kamu sama dengan aku. Tuhan mengatakan, kamu sudah kudus. Itu bagian yang sangat indah. Dan pengertian kudus, berarti orang-orang yang di dalam Tuhan diberikan status sebagai manusia. Seperti rancangan awal yang Tuhan mau ada pada manusia. Dan ini berkait dengan kudus. Ini juga berkait dengan benar. Ini juga berkait dengan segala keteraturan kehidupan yang penuh hikmat karena mengenal Tuhan. Jadi saudara, Roma tidak hanya mengatakan hidup mati dengan cara yang simple. Roma sedang membandingkan kenapa hidup itu penting. Dan kenapa alternatif yang lain yaitu mati adalah sesuatu yang sia-sia. Juga di dalam ayat 19, ketidaktaatan satu orang membuat semua orang telah menjadi berdosa. Ketaatan satu orang membuat semua orang menjadi orang benar. Taat dan tidak taat. Adam tidak taat karena dia tidak mau berada di dalam status dan kondisi limpah yang Tuhan rancangkan. Sedangkan Kristus berada di dalam kerelaan untuk tunduk. Berada di dalam status dan kondisi yang Tuhan rancangkan untuk dia. Nah saudara, hal-hal ini membuat kita sadar bahwa manusia terkutuk menjadi dua. Di dalam Adam atau di dalam Kristus. Tidak ada in between. Tidak ada di tengah-tengah. Entah kita berbagian di dalam komunitas di mana kepalanya adalah Adam. Atau kita berada di dalam komunitas di mana kepalanya adalah Kristus. Dan ini adalah tema yang sangat besar. Saudara, Paulus tidak mengatakan Kristus adalah Musa yang terakhir. Paulus juga tidak mengatakan Kristus adalah hanya sekadar nabi yang terakhir. Paulus juga tidak mengatakan Kristus adalah raja yang terakhir, bukan hanya itu. Tapi Paulus mengatakan Kristus adalah Adam yang terakhir. Adam yang pertama dan Adam yang terakhir. Saudara, pengertian seperti ini sangat penting. Karena ini adalah keunikan berita Injil yang Paulus sedang sampaikan di Roma pasal yang kelima. Kamu Israel, kamu tidak menjadi spesial hanya karena kamu berada di bawah pimpinan Musa. Karena Musa pun ada di dalam Adam. Kamu tidak menjadi istimewa hanya karena kamu keturunan Abraham. Karena Abraham pun di dalam Adam. Kamu tidak hanya menjadi istimewa karena kamu ada di dalam Raja Daud misalnya atau Salomo. Karena mereka pun ada di dalam Adam. Jadi saudara sekalian, Paulus menekankan sekali di sini bahwa baik Israel maupun seluruh bangsa lain adalah berada di dalam Adam. Ada di dalam Adam. Dan itu berarti semua orang, termasuk bangsa Israel, termasuk umat yang mengaku diri bahwa aku sudah mengenal Tuhan. Mereka pun ada di dalam Adam. Lalu apa yang kita bisa lakukan? Kita ada di dalam Adam. Bisakah kita lepas dari pengaruh di dalam Adam? Bisakah kita mengatakan, saya akan lakukan sesuatu supaya saya tidak lagi berbagian di dalam Adam? Nggak bisa. Saya bisa berikan contoh, misalnya kalau saudara lihat saya secara utuh. Umpama saya terkena penyakit parah, ini umpama ya, saya nggak terkena penyakit apapun. Tadi saya baru melakukan baptisan dan sebelumnya sudah tes swab PCR. Dan dinyatakan negatif, maka kita bisa langsungkan baptisan dan CD. Nah saudara sekalian, kalau saya kena penyakit yang mematikan, lalu tangan saya bilang, saya nggak mau ikut-ikut nasib Jimmy Pardede. Jimmy Pardede sakit parah, misalnya AIDS, ini contoh sekali lagi, jangan bikin berita keluar apa-apa yang aneh ya. Nah tangan saya mengatakan, saya nggak mau berbagian, aku tidak mau di dalam Jimmy. Aku mau bebas. Cara bebas bagaimana? Aku akan rajin bersihkan diri. Supaya aku tidak terikut ke dalam nasibnya Jimmy Pardede. Saya akan cuci diri lebih baik. Saya akan makan makanan sehat. Nah, saya nggak tahu gimana tangan makan makanan sehat, tapi ini contoh. Saya akan pelihara hidup. Saya akan jaga supaya saya tidak berbagian. Nggak bisa. Begitu saya mati, tangan saya ikut.
Saya kena penyakit, seluruh diri saya kena. Begitu saya mati, tanganku juga mati. Tangan saya tidak bisa bilang, aku mau putus hubungan. Dia putus hubungan dengan saya, itu nggak mungkin. Nah saudara, kita ada di dalam kaitan dengan Adam, seperti kepala dengan tubuhnya. Saudara dan saya berada dalam kaitan dengan Adam, seperti anggota-anggota tubuh dengan kepala. Dialah kepala dari manusia. Kalau saudara tanya, kenapa dia kepala dari manusia? Karena Alkitab menyatakan demikian. Dialah manusia yang pertama. Dia adalah arketipnya manusia yang pertama. Manusia ada di dalam dia. Nah saudara nggak bisa lari dari ini ya. Karena kita percaya bahwa Tuhan memang memenuhi bumi ini dengan manusia melalui satu orang saja. Ini ditekankan oleh khotbah dari Paulus di dalam surat Kisah Rasul. Dan ini adalah kepercayaan orang Yahudi dan juga orang Islam dan juga orang Kristen. Bahwa seluruh bumi penuh dengan manusia, dimulai dari satu orang. Dan di dalam bahasa Ibrani, Adam ada artinya manusia. Tapi juga Adam, kata Adam itu punya permainan kata yang bisa dikaitkan juga dengan tanah. Maka saudara, manusia diciptakan oleh Tuhan. Dan manusia pertama ini menjadi kepala, menjadi nenek moyang dari semua manusia. Dengan demikian kita terikat di dalam dia, karena dia adalah kepala kita. Nah, kita mungkin akan baca Alkitab dengan pemikiran modern kita dan ya kita akan salah baca kalau begitu karena Alkitab bukan tulisan modern. Kalau saudara baca, saudara mengatakan, loh kenapa aku nasibnya harus berkait dengan Adam? Aku kan individu yang bebas. Aku tidak perlu nasibnya sama dengan siapapun. Aku tidak perlu satu dengan Adam, aku tidak perlu satu dengan siapapun. Aku bebas untuk menentukan nasibku sendiri. Sehingga kalau saya menjadi manusia yang bebas, saya berhak untuk pilih. Saya mau jadi apa, saya mau lakukan apa, saya mau kerjakan apa, saya mau punya karir apa, aku bebas lakukan. Nah saudara, tetapi itu adalah pembacaan modern. Di dalam pembacaan modern, manusia itu individu-individu yang katanya bebas. Tetapi kalau dikaji lagi, ini pun tidak tentu benar. Karena saudara pun tidak bebas untuk menentukan apa-apa sendiri. Kapan kita pernah bebas? Kalau saudara bilang, oh saya orang bebas. Dari waktu kita masih kecil, kita tidak punya kebebasan lepas dari komunitas. Orang tua saudara yang akan tentukan mau tinggal di mana. Waktu saudara masih jadi TK, papa mama yang akan tentukan. Saya mau tinggal di mana, saya mau makan apa, saya mau ada di kota apa, itu papa mama tentukan. Papa mengatakan saya akan pindah kerja dari Surabaya pindah ke Bandung. Semua orang diboyong. Istri diajak, anak-anak juga diajak. Tapi tidak pernah terjadi sebaliknya loh. Nggak pernah ada anak-anak mengatakan, saya menemukan TK yang bagus di Medan. Saya nggak ikut papa mama lagi ya, karena ini TK eksklusif, TK hebat. Di situ diajarkan fisika Einstein atau apapun lah. Jadi saya akan pisah dari keluarga atau lebih parah lagi. Papa mama kita akan pindah ke Medan. Loh, kenapa pindah ke Medan? Karena aku putuskan mau pindah TK ke sana. Nggak bisa. Saudara dari kecil ikut kepala sehingga saudara ditentukan oleh komunitas. Kalau saudara bilang, itu kan waktu saya kecil. Ya masih kecil ya memang begitu. Nanti akan ada saat saya jadi bebas. Kapan saudara bebas? Ya nanti kalau sudah dewasa, bebas dari papa mama. Bebas dari papa mama tidak membuat saudara bebas dari sebuah negara. Tadi kita doakan negara yang berada dalam keadaan resesi. Kalau Indonesia ada dalam keadaan resesi, saudara nggak bisa berubah, nggak bisa pilih otherwise. Saudara nggak bisa mengatakan, oh saya nggak mau ikut kesulitan ekonomi Indonesia. Saya punya ekonomi sendiri kok. Oh, kamu ekonomi dari mana? Ya saudara bilang, saya mau tanam pohon uang. Nanti uangnya ambil dari daunnya. Daunnya itu uang. Ya saudara belanja di mana? Di supermarket saudara sendiri juga. Nggak bisa. Kita terkait dengan komunitas. Sehingga there is no such thing. Tidak ada yang namanya kebebasan individu yang lepas dari komunitas apapun. Itu nggak mungkin. Nah jadi orang modern salah memahami apa itu individu. Sedangkan kitab suci, saya pikir, ya bukan hanya saya yang pikir, semua tentu akan pikir hal yang sama. Lebih akurat di dalam memahami kondisi manusia. Saudara tidak pegang nasib saudara sendiri. Nasib saudara akan ditentukan oleh komunitas. Orang di sekeliling saudara atau konteks kota saudara atau lebih besar lagi, negara saudara akan menentukan nasib saudara. Jadi kita tidak bisa lepas dan mengatakan saya hidup bebas, saya individu yang bebas, saya merdeka. Saudara kalau bandingkan konsep modern dengan konsep Alkitab itu bentur sekali. Apa itu bebas menurut modern? Bebas itu berarti saya bisa lakukan apapun yang saya mau.
Sedangkan di dalam pengertian Alkitab bebas itu apa? Bebas itu berarti ketika saudara memilih untuk bertindak kasih, saudara bebas. Karena ketika saudara melakukan tindakan karena kasih, pada saat itu tidak ada yang sedang paksa saudara. Tidak ada yang paksa saudara untuk menikahi orang yang saudara cintai, saudara melakukan itu karena cinta. Tidak ada yang paksa orang tua untuk kerja keras untuk pelihara anaknya, saudara lakukan itu karena cinta. Maka Alkitab melihat cinta adalah kebebasan, kebebasan adalah ketika saudara mampu mencintai. Sedangkan di dalam pemikiran modern, kebebasan adalah aku mampu tentukan nasib sendiri. Tapi ini nggak bisa. Saya mau punya karir baik, karir saya bisa baik karena banyak faktor. Dan tidak ada satupun dari faktor itu yang tidak berkait dengan orang lain. Saudara bilang, saya punya perusahaan berjalan baik sekali. Ya saudara baik karena punya keadaan kondisi yang baik mungkin. Keadaan bisnis itu di wilayah saudara sedang baik. Saudara punya anak buah atau pegawai yang baik. Saudara punya orang-orang yang jadi channel saudara. Itu semua berkait. Maka saudara tidak ada orang tentukan nasibnya sendiri. Sehingga sangat tepat ketika Alkitab mengatakan, setiap orang termasuk ke dalam sebuah komunitas. Dan Paulus dengan jeli mengatakan, kalau kita kumpulkan komunitas yang ada, lalu satukan, maka kita akan mendapatkan di dalam Adam. Ini cara lain untuk membahasakan kamu adalah manusia di dalam Adam. Nah ini hal yang unik. Adam artinya manusia. Kamu semua keturunan Adam. Kamu adalah manusia. Oke, saya adalah manusia. Bagaimana nasibku? Sama dengan kepalamu. Loh, kepalaku kan mati. Adam itu mati. Exactly. Inilah yang akan terjadi pada kamu. Kamu pun berada di dalam keadaan mati. Adam mati, kamu pun mati. Dan kalau saudara mengatakan, saya mau protes. Masa Adam mati, saya ikut-ikut mati. Aku tidak makan buah pengetahuan baik dan jahat. Harusnya semua orang dapat peluang yang sama dong. Peluang yang sama untuk datang ke Taman Eden, kemudian diuji dengan pohon yang sama, dan juga mendapatkan kesempatan untuk taat atau berontak. Pilihan yang sama dengan Adam. Harusnya saya miliki sendiri dong. Tapi saudara sekalian, Tuhan tidak menyatakan pekerjaannya dengan cara seperti itu. Tuhan menguji kepala. Dan setelah itu nasib semua orang yang dikepalai sama dengan orang itu. Kalau saudara bilang, saya protes, saya nggak setuju cara ini. Ya setuju nggak setuju, bukan isunya. Ini Paulus sedang menggambarkan realita. Saudara kalau bilang, saya kurang setuju loh matahari terbit dari timur. Ya terserah, saudara boleh nggak setuju, bebas. Tapi ketidaksetujuan saudara tidak merubah realita. Kalau Ziko mengatakan, saya nggak mau dilahirkan sebagai orang Indonesia misalnya. Ya tetap nggak mengubah fakta bahwa kamu dilahirkan sebagai orang Indonesia. By the way, kamu Indonesia kan ya? Bukan Brazil ya? Oke. Jadi saya tidak bisa rubah ini. Saya tidak bisa ganti ini. Saya tidak bisa rubah. Mau nggak setuju silahkan. Tapi Paulus mengatakan, I'm only telling you the truth. Saya cuma mengatakan kepada kamu kebenaran. Saya hanya melukiskan kepada kamu realitanya. Realitanya itu apa sih? Realitanya adalah kita semua berbagian di dalam Adam. Tapi ya kalau saudara mau protes, harap ingat satu hal. Tuhan akan hakimi saudara, bukan karena Adam makan buah di Taman Eden. Tuhan akan hakimi saudara karena perbuatan saudara sendiri. Jadi kalau umpama saudara dari lahir tidak pernah berbuat dosa, dari kecil nggak pernah berbuat dosa, sampai mati nggak pernah berbuat dosa, mungkin agak fair, agak adil kalau saudara protes. Gimana sih ini kok saya satu dengan Adam, saya nggak pernah lakukan apapun yang salah kok. Tapi ini saudara sendiri juga sudah berdosa, lalu masih berani komplain, nanti dijitak loh sama Adam. Masa nasibku ditentukan Adam? Adam bilang, emang kalau bukan aku yang tentukan, kamu bisa lebih baik? Lalu kita bilang, ya bisa. Gimana caranya lebih baik? Sudah jalankan lebih baik? Iya, saya lebih baik, saya nggak makan buah pengetahuan baik dan jahat. Ya karena nggak ada. Kamu nggak mendapatkan godaan seperti itu loh. Tapi ketika godaan datang ke dalam hidupmu, kamu juga jatuh kok. Jadi saudara kita nggak bisa bilang Adam sih. Nanti Adam jitak kita dan mengatakan, lu lihat hidupmu dulu lah, baru nanti boleh komplain. Nah jadi saudara sekalian Paulus mengatakan inilah yang terjadi, kita semua ada di dalam Adam. Dan berada di dalam Adam berarti kita menikmati keberadaan sebagai gambar Allah, Adam adalah gambar Allah. Menikmati keberadaan sebagai manusia yang Tuhan undang untuk berdiam bersama dengan Tuhan. Tapi secara paradoks juga menikmati dalam tanda kutip kekacauan karena dihakimi Tuhan dan diusir oleh Tuhan. Di satu sisi Adam adalah yang dipanggil Tuhan untuk bersekutu dengan dia. Di sisi lain dia adalah yang terusir dari hadapan Tuhan. Ini sulit kita pahami. Manusia di satu sisi adalah ciptaan yang indah, begitu bagus, begitu penuh kemuliaan,
begitu penuh keagungan. Di sisi lain manusia adalah jauh lebih buruk dari segala ciptaan lain yang Tuhan sudah buat. Manusia bisa sangat rusak, manusia bisa sangat kacau. Kitab suci mengatakan malaikat yang sudah jatuh pun punya kata-kata yang masih mempertahankan penghormatan kepada Tuhan. Tapi manusia dengan sembarangan menghujat yang mereka tidak pernah sadar kemuliaannya, yaitu Tuhan. Ini kalimat benar-benar bikin takut ya. Iblis dan juga penghulu malaikat ketika mereka bertengkar, tidak satupun memakai kata-kata menghujat sorga. Kok manusia berani? Karena manusia lebih parah dari malaikat jatuh sekalipun. Saudara kalau bilang, oh enggak dong, kita enggak lebih parah dari setan. Setan lebih parah dari kita. Kalimat tadi membuat kita harus memikirkan ulang. Setan tidak pernah berani menghina Tuhan karena dia tahu kemuliaannya Tuhan. Dia ingin kemuliaan itu. Dia melawan Tuhan, itu benar. Dia menantang, dia menjadi musuh, dia menjadi seteru. Tapi dia tidak pernah kehilangan penghormatan dan kegentaran kepada Tuhan. Ketika orang yang dirasuk bertemu Yesus, apakah dia berani menghujat Yesus? Enggak. Dia sujud dan mengatakan, aku tahu siapa engkau. Engkau adalah yang maha tinggi, yang mulia dari Allah. Apakah engkau datang untuk menghakimi kami? Saudara, kalimat itu dikatakan oleh setan yang sedang merasuk orang. Tapi manusia menghujat apa yang mereka tidak kenal. Mereka dengan sembarangan menghina Allah yang mereka tidak kenal. Itu menunjukkan kita jauh lebih bobrok dari malaikat jatuh sekalipun. Jadi di satu sisi kita adalah gambar Allah yang diundang Tuhan untuk berelasi dengan dia. Di sisi lain kita punya keberanian melawan Tuhan lebih besar dari setan. Manusia berani lawan Tuhan lebih besar dari setan. Manusia berani menghadap kemuliaan Tuhan, tidak ada rasa gentar. Banyak orang sudah Kristen pun tidak punya rasa gentar waktu ibadah kok. Lalu kita pikir kita adalah yang lebih hebat dari yang lain. Omong kosong. Saudara sekalian, begitu banyak hal yang ditunjukkan oleh manusia benar-benar membuat kita yang juga adalah manusia muak, sambil rasa muak, sambil refleksi diri. Kalau manusia sebobrok ini, saya juga bobrok. Kalau manusia memang sekacau ini, aku juga kacau. Jadi Adam sudah terusir dan seluruh keturunannya menjadi kacau. Tetapi Adam dan juga seluruh keturunannya tetap adalah gambar Allah. Tetap adalah ciptaan Tuhan yang Tuhan cintai. Tetap adalah ciptaan yang Tuhan berikan akal untuk mengatur segala sesuatu yang lain. Tetap adalah ciptaan yang Tuhan puji dengan mengatakan apa yang mereka buat akan terlaksana. Tetap menjadi ciptaan yang Tuhan tidak tarik bakatnya. Kain dan keturunannya bisa membuat kota, bisa melakukan, membuat berbagai macam alat musik, bisa membuat bangunan, bisa membuat alat-alat. Manusia begitu hebat. Manusia punya keagungan dan keunggulan karena manusia adalah gambar Allah. Maka saudara, kita terus menerus terombang-ambing ketika melihat manusia. Bagus, tapi juga mengerikan. Indah, tapi juga jelek. Mulia, tapi juga hina. Ini yang Pak Stephen Tong yang Pak Stephen Tong pernah ajarkan mengenai doktrin manusia, mengenai image of God. Kita ini adalah makhluk yang sangat mulia, tapi juga sudah sangat jatuh. Dan ini yang membuat kita melihat diri kita dan juga komunitas kita dengan pandangan yang selalu ada dua sisi ini. Kita selalu akan terrobek jadi dua. Di satu sisi saya sanggup mengagumi manusia. Di sisi lain saya juga akan sangat menghina manusia. Saudara melihat manusia, saudara akan sadar ada sisi yang begitu baik dari dia. Tapi juga ada sisi yang saudara tidak bisa toleransi karena dia begitu jahat. Seorang bernama Dostoyevsky menulis di dalam buku Brothers Karamazov. Di awal dia cerita tentang seorang yang jahat. Jahat bukan karena kejam, jahat karena tidak punya peduli sama sekali. Saya pikir ini adalah satu karya yang perlu dibaca baik-baik, karena di dalamnya dibukakan psikologi manusia. Saudara kalau tanya siapa psikolog paling hebat, orang-orang yang mengerti akan mengatakan Dostoyevsky itu salah satunya. Dia adalah psikolog yang paling bisa mendeteksi dengan dalam apa yang jadi perasaan manusia. Karena dia bukan cuma belajar ilmu psikologi, dia pernah alami apa itu berada dalam keadaan sulit, apa itu menghargai kemanusiaan, apa itu mempunyai pengharapan, apa itu kehilangan pengharapan, dan semua hal yang digumulkan oleh manusia. Nah di dalam bagian awal dia menggambarkan seorang yang saudara akan lihat dan saudara akan sadar ini orang jahat. Seorang yang menikah dengan seorang perempuan, lalu ditindas oleh perempuan itu. Perempuan istrinya keras sekali karena dia adalah anak orang yang terpandang. Menghina suaminya, menganggap suaminya tidak sanggup, menghina segala hal yang suaminya kerjakan. Lalu respon suaminya, dia tidak kasar, dia tidak maki-maki istrinya. Dia melarikan diri. Dia minum,
dia berusaha, dia berjudi, dia juga cari perempuan lain. Akhirnya di dalam keadaan yang sangat-sangat kasihan, dia hancurkan pernikahannya sendiri, dia abaikan anak-anak yang lahir di dalam pernikahannya, dia bahkan tidak punya kepedulian sama sekali untuk pelihara anak yang dia sudah dapatkan. Lalu ketika saudara baca, saudara sadar, ini orang adalah orang yang jahat. Tapi jahat versi Dostoyevsky waktu menggambarkan orang ini, bukan jahat karena dia kasar atau kelihatan begitu brutal. Dia jahat karena dia tidak punya kepedulian yang harusnya ada pada manusia. Saudara akan sadar, kok manusia bisa cuek begini ya? Kok manusia bisa mengabaikan orang lain seperti orang ini? Dari situ saudara sadar bahwa kejahatan itu bukan cuma sesuatu yang secara eksklusif atau secara spektakuler ada pada orang-orang yang kejam. Orang-orang yang masuk penjara, orang-orang yang membunuh, orang-orang yang pukul orang. Orang tidak punya kepedulian terhadap orang lain, itu kejahatan. Dan ini digambarkan oleh Dostoyevsky dengan baik sekali sehingga saudara sadar ini orang jahat sekali. Nah, ini cara dia menggambarkan, saya nggak bisa tiru. Saudara mesti baca bukunya. Dan kalau saudara belum merasa orang ini jahat, mungkin saudara mirip orang itu loh. Nah maka saudara, Dostoyevsky gambarkan orang ini jahat sekali. Ketika kita sudah simpulkan orang ini jahat, kemudian saudara baca terus, maka anaknya, anak dari orang ini, yang harusnya benci papanya ini, mengatakan sebenarnya ya, kalau kita lihat papa kita pikir baik-baik tentang dia. Kita renungkan baik-baik apa yang dia alami. Kita lihat matanya dan pikir mau coba kenal dia. Kita akan kasihan sama dia. Dia adalah orang yang naif meskipun jahat. Di dalam diri setiap orang, kata Dostoyevsky untuk menyimpulkan, ada sisi itu. Saudara lihat orang, saudara akan mengatakan, orang ini kok bisa gini sih? Ini manusia atau bukan? Tapi kalau saudara coba gali lagi, coba lihat lagi, coba cari lagi, saudara akan sadar. Masih ada sisi di mana saudara akan beri belas kasihan kepada orang itu. Dan inilah kemanusiaan yang Paulus tawarkan. Kita begini karena kita di dalam Adam. Dan saudara entah sebesar apapun potensi saudara untuk menjadi baik, tidak bisa mengabaikan fakta, tidak bisa lepas dari fakta bahwa saudara akan mati. Sama seperti contoh tadi ya, saya punya tangan yang sangat baik, tapi kalau saya mati ya tangan saya mati. Gak peduli berapa banyak hiasan saya berikan ke tangan. Atau mungkin bagi yang perempuan, gak peduli berapa banyak saudara merawat telinga saudara untuk dikasih anting. Saya agak kurang ngerti ya kenapa anting harus di telinga. Nggak usah dibahas, nggak penting. Nah saudara rawat telinga saudara, kemudian saudara bersihkan, saudara taruh anting, bahkan seluruh telinga penuh anting. Pada waktu saudara mati, telinga saudara ikut mati kok. Antingnya akan nempel pada telinga yang akan membusuk pada akhirnya. Nah jadi saudara sekalian, gambaran ini gambaran yang real. Paulus tidak hanya sekadar memberikan teologi Kristen. Paulus sedang memberikan tafsiran dia akan realita. Nah itu sebabnya Alkitab sebenarnya mengundang siapapun untuk tafsirkan Alkitab, tafsirkan tulisannya dengan cara yang adil tentu ya. Saudara salah tafsir, saudara nggak bisa nilai dengan kesalahan menafsir. Ingat pengadilan, kalau dalam sistem pengadilan modern kita, saudara baru boleh menjatuhkan hukuman ketika segala salah tafsir tentang tindakan orang itu dibersihkan. Dibersihkan oleh hakim, dibersihkan oleh kesaksian yang akan saling membackup atau akan saling bentur oleh juri, kalau pakai sistemnya Amerika. Dan ini yang akan membuat kita sadar bahwa penilaian sejati baru boleh diberikan setelah segala penyelewengan hermeneutika hilang. Setelah semua salah tafsir hilang, baru boleh mengambil kesimpulan dan memberikan tafsiran atau memberikan penilaian. Maka saudara silakan nilai Alkitab, tapi tolong jangan salah tafsir. Banyak orang nilai Alkitab lewat kata orang tanpa ada studi yang khusus. Sehingga orang menolak Alkitab menurut versi yang dia dapatkan yang sebenarnya nggak adil. Nah tapi kalau kita bisa baca dengan lebih adil nggak harus beriman kok. Saudara adil aja bacalah. Kalau orang abad pertama nulis surat, kira-kira gimana gayanya? Cara bahasanya gimana? Lalu nilai dengan cara seperti itu. Maka saudara sadar, Paulus bukan sedang menggambarkan teologi Kristen. Paulus sedang mengajarkan realita. Coba lihat realitamu. Realita yang saya pandang, saya soroti dari sudut pandang perjanjian lama, dari sudut pandang Taurat. Tapi setelah kamu baca tafsiran saya, silakan hakimi. Menurutmu benar enggak ya? Kalau kita ini dinilai dengan cara Paulus menilai, kalau kita semua ada di dalam Adam, maka kita semua mempunyai kemuliaan sebagai gambar Allah, tapi kita juga rusak dan kita akhirnya mati. Ini fakta kok. Dan saudara akan melihat bahwa gambaran ini adalah gambaran yang adil, karena ini akan aplikatif. Saudara bisa aplikasikan ini ke dalam kehidupan saudara sehari-hari. Bolehkah saudara melihat seorang baik dan berharap dia akan baik sempurna tanpa ada cacat atau kebobrokan atau kejelekannya sama sekali? Nggak bisa.
Banyak orang berharap ini waktu mau menikah, maka kita adakan kelas premarital. Salah satu tujuan kelas premarital adalah supaya saudara mengambil kesimpulan bahwa orang yang akan saudara nikahi adalah pendosa gitu ya. Itu sebenarnya intinya. Sebelum saudara sadar pasangan saudara adalah pendosa, saudara jangan nikah dulu. Maka nanti setelah kelas konseling, setelah kelas premarital ada kelas konseling. Tujuan konselingnya apa? Lagi-lagi untuk memastikan saudara sudah tahu bahwa pasanganmu orang berdosa, tapi engkau tetap nekat menikahi dia, gitu ya. Setelah sudah tahu, apalagi yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah siap berjanji bahwa saya tahu orang ini orang berdosa dan saya berusaha untuk hidup mendampingi dia sebagai orang berdosa yang menikah dengan orang berdosa dan berharap dapat anugerah Tuhan. Nah, saudara kalau lihat orang dengan cara ideal seperti yang cara salah yang tadi saya singgung, saudara akan sangat kecewa dengan dunia, dengan diri, dan dengan semua orang. Kenapa sih orang lakukan ini? Kenapa mereka nggak bisa sempurna? Ya nggak bisa. Tapi kalau saudara lihat manusia melulu kelam, melulu jelek, saudara akan dikagetkan dengan kemuliaan yang masih ada pada diri manusia. Orang Kristen mungkin mengatakan, kita ini orang Kristen mengenal kasih. Bangsa lain, kok bangsa lain? Ini kayak orang Yahudi ngomongnya. Agama lain nggak kenal, agama lain nggak tahu Allah itu kasih. Nah, saudara akan dikagetkan, ternyata agama lain juga punya belas kasihan loh. Oh, ternyata mereka bisa bertindak. Bahkan mungkin bertindak dengan cara yang lebih penuh belas kasihan daripada kita yang menilai mereka. Di sini kita sadar bahwa kemuliaan manusia dan juga kebobrokannya ada bersamaan. Maka saya suka kutip kalimat dari Solzhenitsyn. Solzhenitsyn adalah seorang yang sangat berpengaruh. Dia menulis tentang Gulag, tentang penindasan komunis kepada orang-orang di Rusia. Itu buku sayangnya tebal sekali, ribuan halaman. Jadi kalau saudara mau baca ya selesaikan ribuan halaman. Tapi di dalam buku itu dia menggambarkan begitu banyak trauma dan juga kesedihan yang dialami oleh orang-orang Rusia. Saudara kalau baca buku itu, saudara pasti akan benci rezim totaliter apapun. Saudara nggak akan jadi pendukung komunis atau mengatakan, ayo kita kembali ke ide-ide Marxis. Saudara mengatakan ide Marxis itu utopia lah, sudah pasti gagal kok, sudah terbukti dalam sejarah. Apa buktinya kalau kita bisa membuat sebuah ide yang mirip Marx, tapi yang sekarang belajar dari kesalahan komunis? Nggak bisa kok. Saya sangat sedih ketika orang-orang, terutama juga teolog-teolog yang muda, yang sangat tertarik dengan ide-ide. Dan saya pikir teolog harusnya tertarik dengan ide-ide dari manapun ya, untuk dipelajari. Sangat tertarik untuk menerapkan kembali Marxisme sebagai alternatif dari kekristenan tradisional yang ada. Karena mereka pikir mungkin Alkitab lebih menyuarakan hal yang mirip Marx daripada yang ditekankan oleh tradisi Kristen sekarang. Tradisi Kristen sekarang sudah menyimpang dari Alkitab, justru Marx yang lebih tepat. Tapi Marx bukan Kristen, gak apa-apa. Kita akan coba tafsirkan dalam kacamata Marx. Saudara, orang-orang polos ini gak melihat bahwa dia tidak lebih baik dari orang-orang dulu. Semua orang berusaha untuk mendirikan negara utopis, mendirikan keadaan yang lebih baik dan mengatakan, we're better, kita lebih baik dari yang lain. Mereka semua ngawur. Mereka nggak ngerti bagaimana bikin negara. Mereka nggak ngerti bagaimana mempropagandakan Marxisme yang lebih baik. Kami lebih ngerti, karena kami Kristen, kami bisa campurkan ide ini. Akhirnya kacau lagi. Semua yang dikemukakan tidak belajar dari kesalahan. Semua yang dikemukakan justru menunjukkan arogansi bahwa aku lebih baik dari yang dulu. Nah, saudara, ini nggak menjadi solusi apapun. Buku Solzhenitsyn mungkin jadi buku yang perlu dibaca juga untuk mengingatkan kita tentang fatalnya cara berpikir totaliter di dalam bentuk apapun. Nah, maka saudara, ketika Solzhenitsyn menulis Gulag Archipelago, dia menggambarkan tentang penderitaan yang dialami oleh banyak orang. Ketika itu Rusia sangat perlu uang untuk bangun senjata. Maka mereka ambil seluruh hasil panen untuk dijual oleh pemerintah dengan harga pemerintah untuk keuntungan negara. Bukan untuk keuntungan pribadi, mereka bilang. Ini gak ada korupsi sama sekali, ini untuk bangun nuklir. Supaya kita punya senjata nuklir. Kita gak boleh kalah. Kenapa Amerika boleh punya nuklir? Kita juga harus punya. Maka mereka kembangkan ini, kemudian panen diambil. Lalu petani mengatakan, kalau kamu ambil semua, kami sisa apa? Ya, kamu panen lagi dong. Gak bisa. Akhirnya terjadi kelaparan di mana-mana. Banyak orang yang mati karena kelaparan, dan yang lebih menyedihkan lagi, ada orang yang saking laparnya terpaksa makan jenazah yang sudah lebih dulu mati. Saudara, keadaan ini digambarkan, kemudian kita mengatakan jahat sekali pemerintahan waktu itu. Maka ketika pemerintahan komunis runtuh, Solzhenitsyn balik. Ketika dia kembali, orang langsung tanya, mana sisa-sisa rezim yang jahat itu? Tolong dong Solzhenitsyn, kamu tunjuk siapa yang bertanggung jawab, yang bikin Rusia menjadi begitu hancur. Yang bikin negara kita begitu menderita, yang bikin rakyat mati, tunjuk orangnya siapa.
Solzhenitsyn mengatakan, kalau mau tunjuk, saya nggak bisa. Karena pembeda antara baik dan jahat itu bukan kamu dan saya. Pembeda baik dan jahat itu ada di diri kita sendiri. Tunjuk yang baik, saya. Yang jahat juga saya. Pemimpin-pemimpin jahat adalah orang yang ada baiknya tapi juga banyak jahatnya. Kita adalah korban yang kelihatannya baik tapi juga banyak jahatnya. Saudara, saya pikir kalimat ini kalimat yang perlu kita renungkan sebagai bijaksana yang perlu kita miliki. Orang yang kita hakimi adalah orang yang berada dalam nasib yang sama dengan kita. Di dalam Adam. Nah maka saudara, rangkuman ini sangat penting ya, di dalam Adam. Siapa kita? Manusia. Apa itu manusia? Di dalam Adam. Ini sudah menjelaskan semua penjelasan tentang apa itu mati yang kita bahas minggu lalu. Dan memberikan penjelasan tentang manusia secara realistis. Ini loh manusia. Di dalam Adam. Lalu apa pengharapannya? Apakah kita hanya berkutat di dalam keadaan lumayan baik, lumayan jahat, atau sangat baik sekaligus sangat keterlaluan jahatnya? Apakah kita terus berkutat di dalam polarisasi atau dualisme seperti ini? Apakah kita akan terus berkutat di dalam keadaan begini? Manusia itu at the same time jahat sekaligus baik. Pengharapan apa yang kita miliki? Nah saudara, Paulus mengatakan, sebelum kamu pikir tentang manusia, saya ingin berikan satu beban lagi, kata Paulus di dalam ayat-ayat yang kita baca. Bahwa ujung-ujungnya ada kematian. Kita adalah orang yang ya baik tapi juga jahat, tapi akan mati loh. Dan kematian itu adalah kematian yang berkuasa, kata Paulus. Oleh sebab itu, oleh dosa satu orang, maut telah berkuasa oleh satu orang itu. Saudara, berkuasa itu berarti dia menyatakan reign, menyatakan kerajaannya. Ini bahasa yang dipakai oleh Paulus dan juga perjanjian baru untuk menggambarkan kematian. Kematian bukan lagi cuma sekadar nasib yang terjadi. Kematian adalah kuasa yang mengatur manusia. Kematian adalah kuasa yang menindas manusia. Saudara, kuasa menindas adalah tema yang berulang kali ada di dalam perjanjian lama. Di dalam perjanjian lama, tema penguasa yang menindas adalah tema yang saudara bisa lihat pada zaman Menara Babel misalnya. Ada tafsiran yang indah dari Bartolomeo ketika dia mengatakan orang bangun menara itu selalu akan ada raja yang akan dimuliakan oleh bangunan ini. Dan juga akan ada pekerja yang dipaksa kerja keras untuk membangun bangunan ini. Kemudian Israel diopres, dijajah juga oleh Mesir. Ini juga bagian yang kita bisa lihat. Bahwa penaklukan, penguasaan dari yang jahat menaklukkan manusia itu sering terjadi. Dan Tuhan bukan Tuhan yang seperti itu. Tuhan tidak menaklukkan. Tuhan tidak berkuasa dengan cara yang sama seperti penguasa dunia ini dan maut berkuasa. Tuhan bukan penguasa yang sama dengan dunia. Nah maka saudara, kalau kita belajar mengenal Tuhan, kita akan mempunyai pengertian yang sama sekali baru tentang apa itu kuasa. Begitu saudara mengenal Tuhan, saudara akan sadar Tuhan tidak bertindak dengan cara yang sama dengan para diktator bertindak. Atau dengan kuasa manapun bertindak. Kuasa Tuhan di satu sisi berada dalam keadaan berlawanan, bentur dengan segala macam kuasa yang ada di dalam dunia, siapapun atau apapun yang saudara bisa sebut. Sekarang Paulus katakan, kalau kamu sudah mengenal kuasa dari si jahat, kuasa dari bangsa-bangsa, sekarang saya mau perkenalkan kuasa maut. Maut sudah berkuasa sejak Adam jatuh dalam dosa. Nah kita tidak ulangi lagi pembahasan apa itu maut ya, kita sudah lihat itu di dalam konteks Kejadian 3. Maut sudah berkuasa, berarti manusia sekarang punya tuan yang baru. Saudara, kita berada di dalam Adam, tapi bukan Adam yang jadi tuan. Wah ini menarik ya, argumen Paulus sangat indah dan sangat teratur sekali. Kamu di dalam Adam, tapi bukan Adam yang jadi tuan, karena Adam pun ditaklukkan. Saudara, kalau ditaklukkan oleh satu orang, tapi satu orang itu ditaklukkan oleh yang lain, ya saudara akan ditaklukkan oleh yang lain itu. Karena penaklukan itu bukan seperti, seperti sweet, tahu sweet? Ini nggak jempol dan telunjuk menang jempol gitu ya. Kelingking dan telunjuk menang telunjuk. Tapi jempol dan kelingking menang kelingking gitu ya. Jadi itu namanya sweet. Nah saudara, keadaan di dunia bukan kayak sweet. Saudara nggak bisa bilang saya takluk sama B tapi saya menang sama C, tapi C menang sama B gitu ya, nggak gitu. Nah saudara, kalau saudara ditaklukkan oleh satu orang, lalu ada orang lain menaklukkan orang yang menaklukkan saudara, saudara otomatis ditaklukkan oleh orang yang sudah menaklukkan orang yang menaklukkan saudara. Sudahkah engkau takluk? Taklukkan pikiranmu. Nah maka kalau saudara takluk sama satu orang,
Satu orang ditaklukkan oleh yang lain. Saudara jadi orang taklukan yang lain itu. Bisa ikuti ya? Iyalah, saudara kan pintar. Nah, saya ini ada di dalam Adam. Saya adalah di bawah kekepalaan Adam. Siapa kepalamu? Paulus bilang, bukan Adam. Loh, kok bukan Adam? Aku ini di dalam Adam. Adam adalah kepalaku. Ya, Adam adalah kepalamu. Berarti aku di bawahnya Adam. Enggak. Loh, kenapa enggak? Adam udah mati. Kamu tidak bisa di bawah kekuasaan orang mati dong. Lalu saya di bawah siapa? Adam dikalahkan mati. Berarti kamu di bawah mati. Wah, ini mengerikan sekali. Di dalam Adam berarti saya di dalam mati. Saudara, betapa mengerikannya kalau saudara ditaklukkan oleh kuasa maut. Dan maut itu bukan cuma penghujung ya. Ini gambaran harus kita singkirkan. Maut bukan cuma titik akhir ketika saudara menghembuskan nafas terakhir. Saya punya teman itu waktu SMP, dia sudah berencana nanti katanya kalau mau mati kata-kata terakhirnya adalah lirik sebuah lagu. Saya nggak usah sebut lagu apa ya. Lagu-lagu zaman itu. Dia mengatakan sebelum saya mati saya ingin ngomong kalimat dari lirik lagu ini. Sehingga orang akan mengenal saya sebagai penggemar grup musik ini. Sekarang saya geleng-geleng, lu mau ya dikenal sebagai penggemar grup musik ini. Nah jadi dia bilang sebelum mati saya akan keluarkan kalimat-kalimat terakhir yang mengidentikan saya dengan kelompok ini. Tapi saudara, keadaan mati itu bukan keadaan terakhir itu. Setelah saudara akan menghembuskan nafas yang terakhir dan setelah itu saudara mati. Bukan. Mati adalah kuasa. Mati adalah pengatur hidup sekarang. Ini kontradiksi ya. Mati adalah yang mengatur hidup saudara sekarang. Loh, mana mati? Saya nggak lihat mati. Masa mati atur hidup saya? Iya. Kalau saudara kaitkan khotbah hari ini dengan khotbah minggu lalu, saya nggak bisa ulangi khotbah minggu lalu ya. Saya harap saudara bisa terbentuk pikirannya lewat seri khotbah, bukan cuma lewat satu khotbah. Kalau saudara berharap dibentuk lewat satu khotbah, bye-bye lah. Saudara nggak akan terbentuk, saya jamin. Tapi kalau saudara terbentuk lewat seri khotbah, saudara akan mulai kaitkan satu khotbah dengan khotbah lain dan baru mulai terbentuk kerangka pikir Kristen sesuai dengan yang dibagikan oleh kitab suci. Kalau kita kaitkan pembahasan kemarin, maut itu bukan cuma keadaan mati saja. Maut itu berarti terusir dari hadirat Tuhan, terusir dari sesama dan lain-lain yang saya sudah bahas. Sekarang saudara pikirkan, terusir tadi, keadaan yang rusak tadi menjadi penguasa hidup. Berarti saudara didikte oleh dia. Saudara nggak punya jalur lain. Saudara nggak punya cara lain untuk hidup selain cara yang didikte oleh dia. Apa yang dia dikte? Yang dia dikte adalah self-centered life. Hidup adalah milikku. Aku yang paling penting. Yang dia dikte adalah saudara mengerjakan pekerjaan yang sia-sia untuk diri tapi akhirnya akan mati. Yang saudara kerjakan tidak ada ujung. Yang saudara kerjakan cuma muter-muter di dalam kebingungan. Yang saudara kerjakan tidak punya makna yang melepas saudara dari kebingungan kematian. Saudara, saya sangat heran ya dengan kasus yang terjadi, apa itu, wanita support wanita, saudara tahu itu? Nggak tahu ya? Wanita support wanita, post gambar hitam putih, karena katanya ada banyak wanita dibunuh di Turki. Saya benar-benar nggak ngerti cara pikir di balik ini loh. Saudara, selfie hitam putih, katanya mendukung supaya orang yang dibunuh itu, supaya pembunuhan bisa berhenti. Kok gambarnya gimana ya? Saya nggak ngerti bagaimana simbol dengan apa yang diperjuangkan itu bisa benar-benar kacau. Ini zaman postmodern. Simbol dengan yang disimbolkan nggak tentu harus ada kaitan. Nggak perlu ada kaitan. Dan lalu orang paksakan ada kaitan karena dia suka selfie aja. Ya saudara nggak ngerti ya udahlah bersyukur berarti saudara bebas dari virus posting-posting membela ini itu yang nggak karu-karuan. Nah maka saudara, kita sudah nggak ngerti apa itu membela kebenaran. Nggak ada yang membela dengan mengatakan, ayo kita populerkan ketidakadilan yang terjadi di sebuah negara. Mari bongkar isu-isu dan juga kasus-kasus yang ada. Yang ada cuma foto hitam putih. Apa gunanya foto hitam putih? Saudara kasih tahu kasusnya. Pemerintah ini pernah melakukan ini. Tahun segini berapa orang mati. Tahun segini berapa orang hilang. Itu baru benar. Tapi ya kita cuma post kesukaan kita selfie lalu mengatakan, I have done my part. Saya sudah lakukan pekerjaan saya. Ini kita berada dalam kuasa maut. Dalam kuasa kebingungan, gak ngerti apa yang harus dilakukan, gak tahu apa, benar-benar bingung, gak ngerti perbedaan antara simbol dan konten dan lain-lain. Kita sudah menjadi orang yang berpikir singkat, berpikir pendek dan ikut terseret dengan permainan apapun yang dikerjakan oleh dunia ini. Kita ada dalam kuasa kematian. Dan ya saudara gak bisa lepas, saudara akan jadi orang yang melanjutkan tradisi dikuasai oleh kematian. Ketika saudara berpikir tentang karir, mau menjadi untung untuk diri sendiri, mau menjadi orang yang sukses sendiri, nggak peduli orang lain, nah selamat. Inilah kuasa maut itu. Nah saudara, apakah manusia cuma ada di sini? Kuasa maut menang, kuasa maut menaklukkan, cuma itu aja kah? Enggak, Paulus mengatakan Tuhan tidak pernah mendesain manusia untuk menjadi di bawah Adam. Lalu Adam ditaklukkan maut, kita perlu Adam yang lain. Kita perlu Adam, manusia,
yang tidak takluk oleh maut. Supaya dia bisa menjadi kepala kita dan membawa kita menjadi manusia sejati. Mana ada manusia, saya harus ingatkan saudara, kata Adam dan manusia dalam bahasa Ibrani itu sama. Jadi siapa manusia pertama? Manusia, namanya manusia. Panggilannya ya atau siapa? Manusia gitu ya. Siapa manusia atau Adam, ini dua sama, yang bisa mengalahkan maut supaya kita tidak lagi ditaklukkan maut. Supaya bukan maut yang berkuasa atas kita. Mana ada manusia itu? Saudara, saya tanya, mana manusia yang tidak takluk sama maut? Saudara mau di bawah kekepalaan Musa, Musa di bawah maut. Saudara mau di bawah Adam, Adam di bawah maut. Saudara mau di bawah Abraham, Abraham di bawah maut. Saudara mau di bawah nabi siapapun, gak ada satupun yang bangkit. Jadi kalau saya bilang saya mau bebas dari keadaan sekarang ditaklukkan oleh maut, selamat, kamu gak punya kepala. Gak ada kepala yang bisa tolong kamu keluar dari keadaan ini. Tapi Paulus bilang memang gak ada karena tidak ada orang yang dimaksudkan untuk itu. Musa memang tidak dijadikan kepala. Gak ada orang yang dijadikan kepala sama seperti Adam. Belum ada. Hanya Kristus. Nah maka Paulus mengatakan, jika oleh satu orang maut berkuasa, maka lebih benar lagi ketika ada satu orang yang menaklukkan maut dengan ketaatannya. Yaitu Yesus Kristus. Dialah kepala yang baru. Nah sekarang saudara, isunya ini bukan lagi bagaimana cara saya mengalahkan penguasa saya yaitu maut. Saudara gak bisa revolusi melawan maut. Siapa yang mau demo lawan maut? Kita kumpul ya, lalu ya tetap pakai social distancing dan masker. Lalu kita akan pakai spanduk. Maut enyahlah, maut enyahlah, maut minggir. Coba lihat 50 tahun lagi hasilnya apa? Hasilnya maut akan menjumpai kita satu-satu. Lu yang kemarin protes itu ya. Lu yang 50 tahun lalu demo ya. Ziko mau ikut? Lu yang 70 tahun lalu itu demo kan, nah sekarang udah ketemu. Gak bisa, saudara gak bisa melawan maut di dalam cara apapun. Satu-satunya yang mungkin adalah Kristus. Karena Kristus adalah kepala yang baru. Yang membuat Kristus menjadi kepala yang baru adalah Tuhan sendiri. Yang membuat dia berhasil menjadi kepala yang baru adalah karena dia menang lewat taat kepada Tuhan. Nah ini yang Paulus katakan, Adam tidak taat ditaklukkan maut. Kristus taat dan dia bangkit. Adakah orang lain yang taat bisa bangkit? Enggak bisa. Kenapa enggak bisa? Mereka bukan kepala. Hanya Kristus yang kepala. Nah itu sebabnya kalau ditanya apa syarat juru selamat, saya kurang setuju dengan harus ada syarat tertentu. Juru selamat cuma satu ini. Enggak ada yang lain. Ini bukan semacam pekerjaan yang bisa dipilih, yang bisa dikerjakan oleh orang-orang. Aku juga mau deh jadi juru selamat, syaratnya apa ya? Oh harus begini-begini, enggak mungkin. Maka saudara ketika Pak Tong mengatakan syarat juru selamat itu sindiran, enggak ada yang bisa. Pak Tong nggak sedang bilang ini ada pekerjaan yang bisa diambil oleh nabi atau oleh pendiri agama oleh apapun, nggak bisa, nggak ada orang bisa. Ini bukan pekerjaan yang dibuka umum, cuma Kristus yang bisa. Nah itu sebabnya kalau saudara dengar khotbah Pak Tong 7 syarat juru selamat tahun 2003 ya, saya dengar ini udah lama sekali. Itu bukan berarti ada orang mungkin jadi juru selamat. Justru poinnya Pak Tong sedang kunci kemungkinan ada orang lain jadi juru selamat karena mereka nggak mungkin lakukan itu. Mereka tidak bisa secara ontologi, secara keberadaan mereka bukan itu. Nah, maka saudara, Kristus adalah kepala yang baru. Kepala yang baru itu Tuhan kirim ke dunia. Dia jalankan panggilannya sebagai raja. Raja yang akan menaklukkan maut. Ini bukan raja yang ditaklukkan maut. Ini adalah raja yang akan membersihkan seluruh realm ciptaan Tuhan dari penguasa-penguasa palsu. Maka Kristus akan bereskan dari setan. Setan itu penguasa palsu. Dari raja-raja yang lalim. Raja-raja lalim juga penguasa palsu. Dan juga dari maut. Maut pun penguasa palsu. Kristus yang akan singkirkan. Dan inilah beritanya, saudara gak bisa pindah dari dalam Adam ke dalam Kristus. Kalau bukan karena iman kepada Kristus. Gak ada yang bisa berubah, gak ada yang bisa berjuang untuk pindah. Aku mau pindah dari dalam Adam ke Kristus, gak bisa. Karena saudara sedang pindah di dalam keadaan yang nasibnya mati, menuju kepada keadaan yang bangkit. Itu sesuatu yang di luar kekuatan saudara. Saudara perlu Tuhan. Tuhan yang akan pindahkan. Bagaimana caranya aku dipindahkan? Tuhan yang pindahkan. Gimana saya berbagian di dalam Tuhan? Beriman kepada dia. Percaya bahwa Kristus adalah juru selamat. Nah dari situ Paulus mengatakan, baru akan ada kehidupan yang baik, yang indah, yang murni. Tapi kali ini tanpa yang buruk. Saudara bisa bayangkan ya, kemanusiaan yang hanya menunjukkan sisi baik, sisi mulia, sisi senang, sisi limpah, sisi murni, sisi suci, sisi benar dari manusia. Di mana sisi fasik, sisi kasar, sisi egois, sisi cemar, sisi bodoh, sisi tidak kenal Tuhan, sisi gelap, semua disingkirkan. Ini yang akan terjadi di dalam Kristus. Sudah tadi pagi saya punya botol air. Sekarang botol airnya hilang. Saya ambil contoh botol air.
Lain kali botol air langsung dikembalikan lagi, tolong, supaya saya bisa siram-siram lagi. Nah saudara, saya ambil botol air ya, ini saudara umpamakan lah pakai imajinasi, karena alat peraga saya diambil. Nah saudara, ada botol air, isinya air kotor. Ini ambil contoh, inilah, anggap ini botol ya. Ya saya tahu ini bukan botol, tapi anggap aja, imajinasi pakailah. Ini botol, saudara isi dengan air kotor. Lalu saudara mengatakan ini botol air kotor, saya nggak mau botol air kotor. Ya udah, saya taruh air bersih, nggak bisa. Saudara kosongkan dulu air kotornya. Nah saudara, penebusan Kristus adalah mengosongkan ini loh. Saya dibersihkan dari segala kejahatan saya, tapi bersihkan dari kejahatan itu cuma satu langkah pertama. Seringkali kita pikir Yesus datang untuk mencuci dosaku, membersihkan dosaku. Enggak, bukan cuma itu. Itu langkah awal. Kalau saudara ditanya, kamu mau lomba lari? Mau. Apa itu yang ada dalam lomba lari? Yang ada dalam lomba lari adalah start yang bagus. Oh, start yang bagus. Oke, saya mau ikut lomba lari, saya belajar start yang bagus. Enggak cukup. Start yang bagus cuma langkah awal. Saudara harus konsisten lari cepat sampai finish. Itu baru lomba lari. Nah demikian juga dengan penebusan. Penebusan itu bukan cuma bersihkan dosa. Penebusan itu berarti membuat kita berbagian di dalam Kristus. Bukan lagi berbagian di dalam Adam. Apa yang ada pada Kristus sekarang jadi milik kita. Dan Paulus mengatakan, gimana ngerti ini? Sama dengan apa yang jadi bagian Adam jadi milik kamu. Simple ya. Kamu berbagian di dalam Adam dulu, sekarang kamu akan berbagian di dalam Kristus. Kalau kamu berbagian di dalam matinya Adam, karena kamu satu dengan Adam, kamu akan berbagian di dalam hidupnya Kristus, karena kamu satu dengan Kristus. Bukan karena kamu memperjuangkan hidup yang akan mirip Kristus. Kamu akan diberikan itu. Jadi saudara, Kristus akan menyingkirkan segala air kotor di dalam kita, segala dosa, segala kecemaran, segala kekacauan. Lalu dia akan berikan apa yang jadi milik dia untuk kita berbagian di dalamnya. Itulah yang Paulus katakan di dalam Kristus. Di dalam Kristus bukan di dalam Adam. Di dalam Kristus berarti saudara akan berkuasa, berlimpah hidup, dan penuh dengan kelimpahan. Kapan? Belum sekarang, tapi akan. Nah ini yang Paulus tekankan di dalam gambaran yang nanti dia akan pakai ya, di dalam pasal yang berikutnya mengenai cangkok. Kalau saudara mencangkok sebuah ranting ke sebuah batang, saya kurang ngerti cangkok. Siapa? Kamu ngerti? Hans ngerti ya? Mencangkok, pernah mencangkok? Mencangkok apa, bunga atau apa gitu ya? Nah ketika kamu pertama kali tempelkan ranting ke batang, betul ya kalimat saya, kalau salah koreksi. Apakah langsung tiba-tiba ada buah? Tempel, plek, shtung gitu ya, wah langsung keluar. Nggak bisa. Terus kapan dong buahnya? Nanti. Kapan nantinya? Tunggu saatnya. Kalau gitu belum dicangkok, udah dicangkok. Kok belum ada buahnya? Sabar. Nah jadi saudara disatukan dengan Kristus itu pasti, sudah sekarang ketika saudara percaya kepada dia. Kalau ditanya, loh kok kehidupan yang barunya belum ada pada saya? Belum. Akan ada saatnya. Itu sebabnya pasal 5 menekankan posisi awal kita. Posisi awalmu bukan lagi di dalam Adam, tapi di dalam Kristus. Posisi awalmu ini, yang penting ini, akan memastikan posisi akhirmu di dalam dia. Di dalam kelimpahan dan kesempurnaan. Nah jadi saudara sekalian, sangat indah sekali berita yang Paulus bagikan. Paulus mengatakan kamu bukan lagi di dalam Adam, kamu di dalam Kristus. Kamu tidak lagi punya maut sebagai penguasa. Kamu tidak lagi hidup dengan jalannya dia. Sekarang kamu hidup di dalam jalan penguasa yang baru. Dan saudara kalau kita bandingkan kerajaan yang dipimpin oleh maut, siapapun dia ini personifikasi dari, bukan dari person tentu. Saudara nggak bisa bilang ada person namanya maut. Kita bukan orang Yunani yang percaya semua fenomena itu ada dewanya ya. Mati ada dewanya, dewa mati. Bodoh pun ada dewanya, mungkin dewa bodoh. Nah kita nggak percaya itu tentunya, kematian bukan person, tetapi dipersonifikasi oleh Paulus. Umpama, pikirkanlah kalau kematian itu benar-benar bertahta. Kalau kematian benar-benar bertahta, dan perwujudan dari tahta kematian saudara bisa lihat di dalam kehidupan manusia sekarang. Lalu bandingkan dengan kuasa Kristus, bertahtanya Kristus. Saudara bandingkan berapa bedanya. Yang satu mematikan yang lain, yang satu mematikan diri demi yang lain. Kenapa Yesus mesti mati? Kita sudah bahas kemarin ya. Karena dia mengambil alih kita dari Adam yang lama. Dia mengambil kita menjadi satu dengan kita. Banyak orang menghina, masa kamu percaya Tuhan yang mati? Tapi saya akan tanya balik, kalau Tuhanmu gak rela mati bagimu, harapan apa yang kamu miliki? Gak ada. Nah ketika Yesus Kristus rela jadi manusia, lalu rela jadi satu dengan kita, dia akan memberikan apa yang menjadi milik dia, supaya kita boleh berbagian di dalam dia. Tapi caranya adalah dengan dia berbagian di dalam kita. Tidak ada cara mudah bahkan bagi sang anak Allah untuk menebus kita. Kalau saudara bilang gampanglah kita ditebus, Yesus kan maha kuasa. Saudara nggak bisa bilang begitu. Penebusan Kristus adalah penebusan yang memerlukan pengorbanan besar dari dia.
Kalau penebusan ini adalah sesuatu yang cuma segampang memutar apa sih istilahnya? Memutar tangan, betul, membalikkan tangan. Kalau itu cuma segampang membalikkan tangan, ya ini bukan penebusan yang berarti. Tuhan tidak mengatakan penebusan itu simple, karena manusia nggak simple. Manusia begitu penting. Saudara nggak bisa bilang, ini sama kayak balikan tangan. Ini sama aja dengan kalau orang mau menikah lalu ditanya, gimana pernikahanmu? Gampang lah. Udah siapin apa? Nggak usah siapin apa-apalah. Terus nanti pendetanya siapa? Nggak usah pakai pendeta, saya udah hubungi ini kok, satu majelis atau pengurus atau aktivis bahkan. Saya udah hubungi Filbert kan aktivis yang lumayan. Nanti dia yang tumpang tangan sama kami. Loh, kamu nggak cari pendeta? Nggak usah lah, ini simple kok. Lagian Filbert bilang dia nggak mau khotbah, nggak usah ada khotbah lah. Lah acara pemberkatanmu acara apa? Ya acara Filbert tumpang tangan. Habis itu dia akan sharing acara-acara Reform Injili yang akan di live stream gitu ya. Itu aja simple. Itu bukan simple, itu menghina pernikahan. Saudara, Tuhan tidak mau manusia dihina, maka untuk menyelamatkan manusia, Tuhan melakukan hal yang menakjubkan kita. Ini namanya kasih. Dia mengerjakan hal yang membuat dia meresikokan kemuliaannya. Dia menjadi manusia, dia mati dan dia bangkit. Nah, kebangkitan inilah yang menjadi bagian yang Paulus katakan di dalam Kristus. Kenapa kita boleh di dalam Kristus? Karena dia bangkit. Lalu apa bedanya kepenguasaan maut dengan kepenguasaan Kristus? Kepenguasaan maut adalah yang mengakibatkan kita yang dikuasai jadi mati. Kepenguasaan Kristus adalah dia mati bagi kita. Ini kalimat pendek ini pun sudah membuat kita tahu berada di dalam maut dan berada di dalam Kristus adalah dua hal yang benar-benar beda. Dan Paulus mengatakan, entah kamu orang Yahudi, entah kamu orang Yunani, entah kamu orang merdeka, entah kamu budak, entah kamu laki-laki, entah kamu perempuan. Begitu engkau percaya Kristus, engkau tidak berada di dalam Adam dan karena itu ditaklukkan oleh maut. Engkau berada di dalam Kristus dan karena itu dibenarkan. Dan inilah yang kamu alami sebagai orang Kristen. Mari syukuri apa yang Kristus sudah kerjakan. Mari sadari kamu harus berjuang untuk hidup yang baru. Bukan karena status sudah kok. Sekarang kamu mau tinggalkan kematian dengan berjuang untuk hidup suci. Berjuang untuk hidup sesuai dengan kesucian yang Tuhan sudah deklarasikan ada pada kita. Dan inilah yang membuat orang Kristen hidup bukan lagi dengan mempertimbangkan apakah saya nanti akan di dalam Tuhan atau tidak. Tapi dengan sebuah kepastian bahwa aku bukan lagi berada di dalam Adam, tapi di dalam Tuhan. Maka saudara harus sadari bahwa di dalam ajaran Paulus tidak ada in between. Kamu di dalam Adam atau di dalam Kristus. Enggak, saya masih di tengah-tengah. Aku setengah Adam, setengah Kristus. Aku seperempat Adam, 3/4 Kristus. Enggak, saudara either sepenuhnya di dalam Adam atau sepenuhnya di dalam Kristus. Ini yang Paulus tekankan. Enggak ada lagi identitas yang lain. Engkau Israel, engkau bangsa lain, engkau bangsa apapun. Hanya ada dua kemungkinan. Engkau di dalam Adam atau di dalam Kristus. Kiranya Tuhan mengingatkan kita akan berita Injil yang indah ini. Dan membuat kita makin bersyukur karena kita tidak di dalam Adam. Tetapi di dalam Kristus. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur karena kemanusiaan yang sudah rusak tidak Tuhan tinggalkan. Tuhan mau panggil kami kembali dan cara Tuhan memanggil begitu indah. Penuh tindakan kasih yang kami tidak bisa pikirkan sebelumnya. Begitu besar cinta kasih Tuhan kepada kami sehingga Tuhan rela menjadikan kami milik Tuhan dengan mengubah status kami. Dari di dalam Adam menjadi di dalam Kristus. Kiranya Tuhan yang tolong kami untuk punya hati yang penuh cinta kepada Tuhan. Karena pengertian ini sudah dibagikan oleh Tuhan kepada kami. Terima kasih untuk fakta yang terjadi, realita bahwa kami di dalam Kristus dan bukan di dalam Adam. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.